Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, keberkahan. Kita akan membahas pertanyaan dari subscriber. Gambarnya nggak seperti ini, tapi mirip-mirip ya, mirip-mirip seperti ini. Ada beberapa titik ini. Inti pertanyaannya adalah benda kerja ini dipasang di mesin CNC 3 aksis itu tidak cukup dalam satu kali pengerjaan karena bendanya lebih panjang. Hal yang sebelum kita lakukan ya, yang pertama kali kita perhatikan itu apabila misalnya ini kita rubah posisinya di bed mesin, itu kira-kira nanti kalau digerakkan dia natap ke casingnya mesin apa enggak. Kalau sekiranya dia natap di casingnya mesin, berarti ini nggak bisa dikerjakan, kecuali kalau misalnya 3 axis tapi model router itu kan bisa sampai panjang, tergantung ya kalau model router. Namun kalau di mesin CNC kayak di punya saya itu Crispo sama Focus itu, ini masih mungkin bisa dikerjakan dengan 2 kali pengerjaan. Jadi misalnya dikerjakan di sebelah sini terlebih dahulu, kemudian benda kerja digeser dan dikerjakan di sebelah sini. Nah, inti pertanyaannya seperti itu. Cara setting di WCS-nya itu seperti apa? Koordinat sistemnya. Kita lihat ukuran bendanya ini adalah 358. Otomatis kalau kita kerjakan sekali pasang di mesin tanpa menggeser benda kerjanya itu nanti akan kesulitan karena railnya atau batas limitnya itu tidak sesuai, hanya kisaran 300 berapa gitu ya di mesin. Oke. Karena ini bendanya ini saya gambar kemudian saya ambil bentuk solidnya saja, maka ini saya lebih prefer ya, lebih suka kalau misalnya kita pakai di 2D nya, karena nanti masuk ke geometri plane managernya ini biar nanti lebih mudah daripada nanti kita pakai model face atau apa. Nanti bisa dicoba, intinya sama. Oke, saya buatkan dulu curve untuk all edge ya. Kita buatkan geometrinya dulu, klik kemudian enter. Ini semuanya akan ada gambar 2 dimensinya dan ini bisa kita pindah, misalnya seperti ini kita pindah di nomor 2 lah mungkin. Oke. Jadi kalau kita hilangkan seperti ini, kita sudah ada 2 dimensinya. Oke. Kita aktif di sini. Stock setup kita pakai all entity atau all solid sama. Oke. Ketebalannya 10. Kemudian cara menentukannya itu kita buat pembatas terlebih dahulu agar ini nanti bisa di break at intersect, sehingga pengerjaan konturnya itu nanti bisa 2 kali dengan berpedoman pada salah satu titik yang kita rencanakan maksimum pengerjaannya di mana, kemudian pengerjaan yang kedua itu kita letakkan di mana. Jadi kita potong dengan break at intersect terlebih dahulu, mungkin di bagian bawah aja, mungkin bottom, karena di sebelah atas ada cempran ya. Kita potong ini, tentukan dulu Z-nya yaitu di sini, Z-nya di 10 seperti ini. Kemudian kita buatkan garis pemotongnya bottom. Misalnya saya potong di sebelah sini, Z-nya sudah ditentukan ya tadi ya, kurang ke sini mungkin, atau ini aja, ini. Nah, di daerah sini kita lihat apakah garisnya ada di bawah. Oke, ada di bawah. Ini kita extend ke sini maksimumnya, kemudian ini kita potong atau kita biarkan juga sama aja karena ini hanya garis bantu.
garis yang ini kita break at intersect, ini break at intersection, sehingga ini sudah terputus ya. Jadi pengerjaannya nanti sampai batas ini. Kita bisa berpedoman pada garis yang sebelah sini, cuma ini kan ada selisih ya. Ini lebih ke bawah, ini lebih ke atas. Jadi ukurannya nanti akan berbeda apabila kita menggunakan garis yang bawah, karena ini persis pada bidang yang sini. Oke. Satu contoh kontur saja ya, kontur saja. Kita bikin kontur seperti ini. Oke. Kemudian select chain-nya kita bisa memilih dari sini. Ini yang bawah. Enggak terpenuhi. Ini. Oke. Sampai batas yang kita potong tadi. Sampai sini ini ya. Oke. Ini permesinan yang pertama. Klik OK. Kemudian jangan lupa plane-nya itu kita pakai yang top seperti ini. Dan linking parameter kita pakai absolute semua. Top stock-nya itu kita pilih yang sini, top stock ini. Kemudian depth-nya kita pakai misalnya cuma 5 lah, 5 itu mungkin. Oke. Toolnya 10, tetap ini bisa diatur ulang. Ini berapa ini bitrate nih? Plang rate 150 mungkin. Oke, kita lihat pada posisi top. Ini gerakannya seperti ini. Ya. Oke. Kita cepetin sedikit. Ini permesinan yang pertama, entah itu konturan di sini atau pocket dan lain-lain, dibatasi dengan batas sampai sini. Jadi pengerjaan yang pertama ada di sini, mentok sampai sini, di garis yang ini ya, bawah, artinya di bagian sini, ini kena jumper. Oke. Kemudian misalnya kita sudah mengerjakan yang ini sampai pada batas ini sudah dikerjakan semua ya, sudah ada toolpathnya semua. Untuk yang berikutnya ini kan digeser, benda kerjanya kan digeser yang ini ya, misalnya digeser ke arah sini sedikit sehingga dia bisa terkena di permesinan. Nah, menentukan titik referensinya bisa kita dapatkan dari sebelah sini, sini sama, semuanya sama ya. Yang penting pada bagian yang sudah di machining, itu kalau menurut saya. Karena kalau pada benda yang belum di machining itu khawatirnya nanti malah nggak jadi benda kerjanya. Soalnya yang belum machining itu kan ukurannya masih ada selisih sekian atau dari raw material ya, dari material kasaran sebelum di machining. Itu kan kalau dipakai pedoman ukuran itu kan kurang pas. Ya, misalnya ini sudah di machining semua dengan ini tadi posisinya ini top ya, plane-nya ini posisinya ini top. Tapi perlu diingat, ini poin yang krusial, titik nolnya ini akan lebih baik kalau kita tentukan juga di pojokan atau di sebelah mana yang sekiranya bisa dirubah. Kalau misalnya
posisi awalnya ini itu kan posisinya di tengah ya, posisinya tengah. Ini lebih baik kalau kita bikinkan settingan titik nolnya itu misalnya ada di titik sini, pojok sini. Soalnya bendanya besar bendanya ya. Nah, ini kita perhatikan arah X-nya. Nah, ini arah X, arah Y. Jadi nanti settingannya pojok di sebelah sini. Ini yang pertama. Oke. Kemudian kita kasih normal masing 1 misalnya, set SWCS. Oke. Kemudian ini juga tadi dipilih dari sini. Oke. Regenerate. Tapi karena ini kita settingnya dari bawah ya, dari garis yang bawah, maka ini akan ada selisih di linking parameternya. Ini top stocknya diatur ulang. Top stocknya itu dari sini. Nah, ini kan 10 ya. Depthnya misalnya kalau maksimum itu dari sini, otomatis ketika pencekaman ini harus diganjal sampai batas bawah sini ya. Perhatikan tadi minus, sekarang dia posisinya plus ya, karena tadi settingan WCS nya offsetnya itu ada di bawah, garis yang bawah. Oke. Kalau kita referensinya garis di atas ini ke bawah berarti minus. Nah, kita lihat. Oke, sebentar. Jadi diperhatikan titik awal X, Y, Z nya itu berada di titik mana, gitu aja. Oke. Kemudian kalau misalnya bagian sini sudah di machining, ini kan bisa kita pocket dan seterusnya, kontur dan seterusnya. Misalnya sampai batas bagian yang sini ya. Ini bisa kita pakai untuk pedoman pengerjaan permesinan yang berikutnya. Perhatikan ini ada di sebelah bawahnya ya. Ini sebelah bawahnya. Otomatis kalau kita pengen titik nolnya berada di atas ini harus kita geser ke atas sebentar. Ke atas dulu ya. Kita posisikan top ya. Posisikan top. Ini gimana yang enak ini? Ini kita copy dengan ini Xform translate 1 2 3 4 ini. Kita kopikan aja ke atas itu Z ya. Nah itu 1,5 kalau nggak salah itu ya, sudah rata itu. Kalau kita lihat dari arah front right seperti apa ini? Ini harus diulang dulu ini. Ini kalau kita lihat dari arah yang lain, kalau tadi kan top ya, makanya kita rubah di Z. Tapi kalau misalnya dari arah left, dari arah kiri left ini, maka dia gesernya nanti berbeda, bukan lagi Z ya, karena Z-nya tadi pas posisi top. Kita lihat
ini kita nolkan aja dulu, kita nolkan, kemudian kita cari, nah di Y nya ya, di Y nya itu 1,5. Nah ini persis di garis ini dari arah left tadi ya, left. Nah kita lihat garisnya persis ini, kalau kita lihat ini di sini. Nah jadi ini persis di sini. Jadi diperhatikan posisi J view nya agar nanti nggak salah ketika kita merubah posisi dari entity yang dijadikan pedoman. Oke, ini sudah kurang satu ini ya. Ini mestinya juga diangkat aja biar enak. Ini kopikan ke arah Y 1,5. Oke. Kita tampilkan aja ini. Nah, ketika sudah pasti bahwasanya ini posisinya sudah sejajar dengan garis ini enak digunakan untuk setting titik nolnya lagi. Jadi titik nol yang kedua itu kita pakai garis ini. Sebenarnya bisa dari sini juga bisa, tapi kita harus mempertimbangkan kedalamannya ini 1,5 ini ya. Jadi prinsipnya sama, yang penting diperhatikan dia posisinya itu ketinggiannya berapa ya, dari benda yang dijadikan acuan. Yang berikutnya kita bikin lagi dari geometri ini, garis ini sama ini, dicari posisi XY nya. Ini berarti kalau ke sana X nya plus, kalau ke sini X nya plus. Ingat ini berhubungan dengan pemasangan ya, berhubungan dengan pemasangan benda kerjanya. Cancel aja geometri, kita pilih ini sama ini, coba X Y. Nah ini sudah benar. Jadi X ke sini. Jadi pemilihan dari geometri itu berpengaruh ketika kita hendak menentukan arah X dan arah Y nya. Ke sana Y plus, ke sini X plus. Jadi ini tadi kan sama dengan ini, tinggal digeser. Atau mungkin tadi nggak sama ya. Pokoknya diteliti arah X, arah Y, kemudian titik ini itu titik nol. Perencanaan ini harus sesuai dengan kondisi lapangan, kondisi rencana permesinannya, agar nanti nggak terjadi error, dan dipastikan ketika di proses permesinan itu dicek titik nolnya benar-benar, karena kalau titik nolnya salah itu nanti benda kerja pasti nggak akan jadi. Oke, kita pakai yang ini ya, ini kemudian pengerjaan kita kasih nama pengerjaan yang kedua, kita set SWCS. Oke, kita pakai di sini sama dengan oke. Sekarang kita bikin misalnya yang ini, yang kedua, boleh pocket ataupun kontur. Saya contohkan kontur saja, ini konturan yang ini. Oke. Kemudian toolnya tetap pakai ini, top stocknya itu tetap misalnya berpedoman pada ini, kemudian depthnya itu sampai pada ini, dan jangan lupa plane-nya ini, pekerjaan machining kedua ini harus sama ini ya, di WCS nya tool plane, kemudian construction plane-nya ini disamakan, nanti biar gak ribet. Oke,
kita cek ini berada di luaran, berarti ini enggak perlu ada ini. Kemudian ini kompensasinya kita rubah. Oke. Nah, dia berada di sini. Tapi diingat yang berikutnya ini pedomannya adalah ini, bidang yang sini tadi. Machining 2. Oke. Jadi setelah benda kerja digeser, kita setting lagi titik nolnya, entah itu pakai G57 atau G58 dengan berpedoman pada bidang yang sudah di machining. Jadi yang pertama tadi kita machining dengan titik nol yang ada di sini. Machining yang berikutnya kita pakai pedoman yang sebelah sini. Ini bisa dikerjakan sampai sini. Mungkin karena benda kerjanya model seperti ini ya, clampingnya nanti harus diganjal, di bawahnya ini diganjal, kemudian ini dibaut mungkin di sebelah sini, dibaut seperti itu agar bisa dilakukan proses permesinan secara keseluruhan. Kita klik OK, kita coba lihat di verify. Ya, jadi yang pertama tadi itu adalah ini, yang kedua kita ngerjakan ini. Yang pertama misalnya proses machining yang pertama itu ini kan semuanya sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Kemudian machining yang kedua ya sampai sininya dan seterusnya, ini bisa. Artinya yang perlu kita perhatikan itu adalah titik nolnya ya, titik nolnya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Mungkin penjelasannya kurang pas atau kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga ini bermanfaat juga bagi yang lain, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.